warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Demak. Kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu kegiatan coaching. Perkenalkan, nama saya Ibu Solikaton dari TK Cahaya Insani. Dan saya Iska Nalurita dari TK Asia Bustanul Atfal Abu Bakar Asidik, Karanganyar, Demak. Dan saya Anissa Fitri dari TK Gotong Royong Kabupaten Demak. Selamat menyaksikan video Terima kami. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Solihatun dan Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, sehat. Bagaimana perasaannya hari ini? Iya, alhamdulillah Ibu, senang hari ini saya Ibu. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mempraktikkan proses coaching dengan alur Tirta. Kalau boleh tahu peran apa yang diambil dalam proses coaching nantinya dan apa saja persiapannya? Boleh diceritakan Ibu? Iya Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya di sini akan berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Anis akan menjadi coaching pada proses coaching kali ini. Adapun yang sudah saya siapkan, tentunya saya sudah terlebih dahulu mempelajari apa itu alur tirta, yang mana alur tirta ini memiliki langkah-langkah pembicaraan yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selain itu, saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot. Seperti itu, Ibu. Baik, dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan 3 kompetensi inti saat coaching, yaitu presensi, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot harus ada. Oke? Oke, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, boleh Ibu. Apa yang mau Ibu ceritakan hari ini? Jadi, menurut Bu Ani seperti itu ya? Apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini, Ibu? Ya, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid suka bicara sendiri di kelas, Ibu? Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid tidak bicara sendiri di kelas, Ibu? Wah, saya sependapat dengan ide Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak suka bicara sendiri, Ibu? Bagus sekali, Ibu. Lalu, mengenai murid suka bicara sendiri di kelas,
Apakah penyebabnya sehingga suka bicara sendiri, Ibu? Ya, kalau boleh tahu ya, Bu ya, Ibu menggunakan media pembelajaran seperti apa, Ibu? Adakah media pembelajaran yang menarik, Ibu? Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam media tersebut, pasti akan membuat murid-murid antusias dan tidak lagi suka bicara sendiri saat pembelajaran di kelas. Ya, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Iya. Lalu komitmen apa atau langkah-langkah apa yang akan Ibu terapkan terhadap rencana ini nanti, Bu? Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung langkah-langkah dan strategi tadi. Ya, Ibu, langkah-langkah dan strategi Ibu yang asal harapan ya, Bu ya. Nah, ya, kira-kira dalam melakukan solusi yang Ibu buat tadi, apakah ada yang bisa membantu Ibu? Apakah itu dilakukan sendiri, Ibu? Kapan Ibu rencana ini akan dilaksanakan? Ya, baik Ibu, saya sangat antusias sekali. Gimana nanti hasilnya kita bisa bertemu lagi dan saya doakan semoga kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Ya, amin. Ya, terima kasih ya Ibu. Cukup sampai di sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, Ibu, terima kasih. Yang sudah dilakukan pada saat coaching dengan Bu Anis tadi mengenai permasalahan muridnya di kelas yang suka bicara sendiri saat pembelajaran. Dan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan yaitu selama di kegiatan coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebagai alur tersebut bisa menggali kucing untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusinya. Seperti itu, Ibu.
Baik, Putun. Saya sebagai observer sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan berjalan dengan lancar dan prosesnya sudah sesuai dengan alurnya. Dan Putun berusaha menggali pertanyaan kepada Bu Anis, bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya, Putun yang mau saya tanyakan lagi yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha dilakukan. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, kompetensi yang dikembangkan adalah cara lebih memahami lagi prosesnya sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, Ibu. Ya, terima kasih Putun atas partisipasinya sudah berusaha menjawab pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan cukup sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum Putun. Waalaikumsalam, Bu Anis. Assalamualaikum Bu Iska. Waalaikumsalam Ibu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan sama Ibu. Kali ini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada percakapan coaching ini. Nanti coach dan coachee akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian kali ini. Baiklah Ibu, apakah dalam mempraktekkan proses coaching, Ibu kali ini sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Adapun yang sudah saya siapkan tentunya saya sudah terlebih dahulu mempelajari apa itu alur Tirta, yang mana alur ini memiliki langkah-langkah pembicaraan yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selain itu, saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan pertama ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang kedua ya Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang ketiga Ibu, indikator mana yang Ibu capai dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Ibu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melaksanakan kucingnya pada kuci. Terima kasih Ibu Iska. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Putun. Gimana kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Hari ini saya sehat. Begini, Putun. Dengar-dengar, Ibu ada yang mau disampaikan atau mau ada yang diceritakan? Begitu, Ibu? Iya, benar, Ibu. Ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Ibu. Ya, Ibu, boleh diceritakan. Tapi kita nanti punya waktu 15 hingga 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini ya. Ini jadi apa yang bisa disampaikan, Ibu? Iya, begini Ibu, saya ingin membahas murid saya Ibu. Di kelas saya itu ada satu anak yang setiap pagi berangkat ke sekolah itu, kalau ditinggalkan oleh ibunya pulang, itu menangis terus. Anak tersebut maunya selalu ditungguin oleh ibunya. Nah, saya ingin anak tersebut lebih mandiri dan tidak tergantung dengan ibunya terus, Ibu. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa ditungguin oleh ibunya di dalam kelas. Nah, seperti itu, Ibu.
Oh, begitu masalahnya, Butun. Jadi, anak yang terus tergantung pada ibunya, waktu diantarkan, terus ditinggal pulang ibunya, itu menangis. Begitu ya, Butun ya? Iya, benar, Ibu. Dan harapan ibu supaya anak itu nanti bisa mandiri dan tidak menangis jika ditinggal ibunya pulang. Begitu ya, Bu? Iya, betul, Ibu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang saja ya, Bu. Jadi, apa yang ingin dicapai atau yang kita hasilkan di percakapan kita kali ini? Iya, saya ingin memecahkan masalah yang terjadi pada anak tersebut yang sering menangis saat ditinggal ibunya pulang, sehingga anak tersebut bisa lebih mandiri dan mau ditinggal ibunya pulang. Seperti teman-teman yang lain itu loh, Bu. Begitu, Ibu. Oh, jadi begitu. Ibu nanti akhir percakapan ini nanti, Ibu mendapatkan solusi. Bagaimana caranya supaya anak yang suka menangis, yang ditinggal ibunya pulang itu bisa mandiri seperti teman-teman yang lain. Begitu ya, Bu? Iya, betul. Seperti itu, Ibu. Nah, Ibu, saya ingin tanya, menurut Butun, anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa, Butun? Iya, anak yang mandiri menurut saya itu, Bu, di usia seperti murid saya tersebut, itu anak yang sudah tidak tergantung pada orang lain dalam hal sekecil apapun. Dia sudah tidak tergantung lagi. Seperti itu, Ibu. Iya, berarti menurut Ibu, anak yang mandiri itu anak yang tidak tergantung pada orang lain, sudah bisa melakukan sendiri, meskipun itu sekecil apapun itu. Nah, begitu ya, Bu ya. Iya, Ibu, seperti itu, Ibu. Menurut Ibu, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa? Atau ciri-ciri anak tersebut bisa dikatakan mandiri itu yang bagaimana ya? Jadi contoh kecilnya seperti ini ya, Bu, ya. Itu anak yang berani di dalam kelas tanpa didampingi oleh orang tuanya. Minimal dia itu juga tidak menangis ketika ditinggal orang tuanya. Seperti itu, Ibu. Jadi, indikator pertamanya anak tersebut tidak menangis ketika ditinggal orang tuanya. Nah, kira-kira apa ya, Bu, yang membuat anak tersebut menangis? Iya, mungkin sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya, Ibu. Ia masih belum sepenuhnya bisa akrab dengan teman-temannya. Mungkin ada anak tersebut mungkin juga masih takut dengan saya sebagai gurunya, Ibu. Begitu, Ibu. Baik, berarti anak tersebut menangis karena belum bisa adaptasi dengan lingkungannya dan juga belum bisa akrab dengan teman-temannya. Begitu ya, Bu ya? Iya, Ibu. Kira-kira Kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa akrab dengan temannya dan gurunya? Apa yang akan Ibu lakukan? Iya, rencana saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Begitu, Ibu. Jadi Ibu nanti akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, yang saya tanyakan, lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa, Butun? Ya, saya akan menyeting kelas, Ibu. Menyeting kelas semenarik mungkin. Memberikan hiasan-hiasan yang menarik, memberikan permainan edukatif yang beraneka ragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memajang hasil karya semua anak agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut. Sehingga mereka akan merasa nyaman dalam di kelas. Seperti itu, Ibu. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya, Buton. Itu nanti ibu akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian akan memajang hasil karyanya di papan hasil karya. Menyiapkan permainan edukatif yang beraneka ragam. Kemudian untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya, Buton ya? Iya, seperti itu, Ibu.
Nah, itu tadi yang berhubungan dengan lingkungan belajar tadi ya, Butun ya. Untuk anak tersebut bisa akrab dengan temannya dan juga bisa akrab dengan lingkungannya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, baik dengan cara mengintegrasikan pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Seperti itu, Ibu. Ya, baik Ibu. Jadi nanti Ibu akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Dan juga nanti akan menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Seperti itu ya, betul. Iya, benar, Ibu. Kira-kira langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional itu tadi? Apa saja yang bisa Ibu lakukan? Ya, untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah, saya akan membuat papan roda emoji dan melakukan segitiga restitusi. Dan saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, serta akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya di kelas. Seperti itu, Ibu. Iya, baik Ibu. Saya kira itu sangat menarik dan menantang sekali. Jadi nanti Ibu akan membuat papan roda emoji, melakukan restitusi, dan juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. Begitu ya, Butun? Iya, betul, Ibu. Nah, Butun, kalau boleh saya rangkum, berarti langkah-langkah yang akan Ibu lakukan yaitu yang pertama, Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas tadi ya, menyediakan permainan yang edukatif yang beraneka ragam dengan sarana pembelajaran yang menyenangkan dan juga memajang hasil karya dari semua murid. Dan yang kedua, Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan roda emoji dan melakukan restitusi serta akan melakukan KSE dalam plan pembelajaran dengan penguatan KSE. Begitu ya, Putun? Iya, benar, Ibu. Di antara beberapa hal tersebut, kira-kira menurut Ibu, mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Atau yang segera diaplikasikan yang mana dulu? Iya, Ibu. Yang pertama, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menempel hasil karya anak di papan hasil karya, sehingga mereka bangga dan mereka merasa memiliki kelasnya. Seperti itu, Ibu. Baiklah Ibu, saya sangat setuju sekali Ibu. Jadi Ibu nanti langkah pertama yang akan dilakukan yaitu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyiapkan permainan edukatif yang beraneka ragam, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan memajang hasil karya anak di papan hasil karya anak. Gitu ya Bu. Iya, benar, Ibu. Nah, sekarang saya ingin Ibu menceritakan hias kelas itu seperti apa ya, Butun? Ya, saya akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, Ibu, yang meliputi minat dan juga profil belajar setiap siswa. Oh, berarti Ibu nanti akan mengamati kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat, profil belajar siswa. Jadi nanti kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan siswa. Gitu, Butun? Iya, benar, Ibu. Nah, kira-kira dalam hias kelas nanti, apakah ada yang bisa membantu Ibu? Apakah dilakukan sendiri, Butun? Sepertinya saya akan koordinasi dengan wali murid dan melibatkan semua murid untuk diajak menghias kelas sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa ikut memiliki kelasnya.
Baik, jadi untuk menghias kelas, Ibu akan melibatkan wali murid dan semua anak untuk ikut menghias kelas. Iya, Ibu. Nah, Ibu Tun, pada detik ini dari percakapan kita yang sudah sampai di sini, apa yang Ibu dapatkan? Jadi, untuk membuat anak tidak menangis tadi, semestinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Serta saya yang segera lakukan adalah menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar dan profil belajar siswa, dengan melibatkan semua siswa dan wali murid. Kapan itu, Bu, rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok, Ibu. Saya sudah bisa melaksanakannya dengan memulai mendiskusikan terlebih dahulu dengan wali murid dan tentunya mengumpulkan bahan yang digunakan sebagai hiasan kelas. Baik, Butun, saya sangat antusias sekali. Gimana nanti hasilnya? Jadi nanti langsung bisa diterapkan besok ya, Butun. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi, mungkin seminggu lagi ya, Butun. Mungkin dalam menghias kelas kan membutuhkan waktu yang agak lama. Nanti setelah selesai menghias kelasnya, kita bisa bertemu lagi. Dan saya doakan semoga kegiatan menghias kelas dengan kebutuhan belajar anak tersebut sudah tidak nangis lagi. Iya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ya. Bu Iska, sebelum penutup akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat kucing terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah dilakukan pada saat coaching dengan Bu Solikaton mengenai permasalahan muridnya di kelas yang suka menangis saat ditinggal ibunya pulang. Dan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan yaitu selama di kegiatan coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebagai alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Bu, saya sebagai observer sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan berjalan dengan lancar dan prosesnya sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya, Ibu yang mau saya tanyakan yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan kucing tadi. Kompetensi yang dikembangkan adalah cara lebih memahami lagi prosesnya sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, untuk yang pertanyaan ketiga, indikator yang ingin dicapai apa, Bu? Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Ibu, sebelum kita coaching sebagai awal, saya akan memberikan pertanyaan sama Ibu. Kali ini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada percakapan coaching kali ini ya, Ibu. Nanti coach dan kucing akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian kali ini. Baiklah, Ibu, apakah dalam mempraktekkan proses coaching, Ibu kali ini sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Ada saya siapkan, tentunya saya sudah terlibat dahulu mempelajari apa itu alur tirta dan memiliki langkah-langkah perbincangan yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selain itu, saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ya, pertanyaan yang pertama ya, Ibu. Ya,
Yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apakah yang ingin dikembangkan nanti Ibu? Kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan yang ketiga ya Ibu, indikator yang mana yang Ibu capai dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu? Saya ingin kunci saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Ya, demikian dulu ya Ibu, praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya pada Kuci. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu mohon maaf Ibu mengganggu waktu kamu. Begini, Ibu. Dengar ditunjuk Iska ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi Ibu lihat Iska kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya, Iska? Iya, Ibu. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, begitu. Iska masih belum percaya diri. Coba jelaskan, mengapa Iska kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten? Iya, Ibu, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya, Bu. Oh, begitu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Iska saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami menunjuk Iska karena Iska mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut Iska, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris? Saya paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus. Kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris, Iska, itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini? Rencana saya, yang pertama saya akan menemui Pak Cipto sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Cipto dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris. Bagus sekali, Iska. Ternyata rencana kamu luar biasa. Dan saya yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten? Insya Allah, Bu, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Iska, semoga dalam persiapan berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Pak Cipto dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah tempat saya les, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga.
Ya, Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara. Terima kasih ya. Terima Nggih, sami-sami terima kasih Bu Anis. Ya, Assalamualaikum Iska. Waalaikumsalam Bu Anis. Ya, sekarang saatnya kita di sesi pasca observasi ya Ibu ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah dilakukan pada saat coaching dengan Bu Solihat, Bu Iska. Bu Iska tadi ya mengenai permasalahan muridnya di kelas yang suka menangis saat Yang tidak percaya diri tadi yang Ibu. ya yang kurang percaya diri begitu Ibu, sudah menggunakan Iya. alur Tirta. Iya, Saya sudah baik mencari Ibu. solusinya ya Bu ya. Baik Ibu, saya sebagai observer sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan berjalan dengan lancar dan prosesnya sudah sesuai dengan alurnya. Dan Ibu Anis berusaha menggali pertanyaan kepada Bu Iska bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya Ibu, yang mau saya tanyakan lagi yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelakukan coaching yang berusaha dilakukan tadi Ibu? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah cara lebih memahami dari proses sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Ibu. Iya, terima kasih Ibu atas partisipasinya sudah berusaha menjawab pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan cukup sampai di sini ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya, Ibu. Iya, sama-sama.